Bapak Dr. Kiai Haji Abdus Salam, adinda tercinta yang saya hormati, Bapak Fauzul yang membuat novel Cahaya Muslim, Cahaya Muksin, yang pada malam ini akan dimunculkan dan dibedah, diserap nilai-nilainya oleh kita para wakil pimpinan pesantren, para dewan guru, dewan santri, pengurus agama, dan semua santri Sukabideng yang saya hormati, moderator Pak Danto yang saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur pada malam ini kita bisa berkumpul dalam rangka peluncuran dan bedah buku Cahaya Muslim. Buku ini menyoroti sebahagian sisi dari kehidupan almarhum almarhumah Ayahanda Kiai Haji Wahab Muksin yang lahir pada tahun 24 dan meninggal 1924 dan meninggal pada tahun 2000. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa'akrim nusulahu wa wasi' madkhalah waghsilhu bil ma'i was-salji wal barad wa nahdihi minal khataya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhul jannah wa'idhu min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabil nar. Amin ya rabbal alamin. Dengan segala atribut kesombongan yang saya miliki, saya terpaksa harus mengakui bahwa Kiai Haji Wahab Muksin adalah segalanya bagi saya. Itu kalau saya sombong, apalagi kalau saya sedang rendah hati. Tatkala saya sedang menyombongkan diri, saya harus mengakui bahwa beliau adalah segalanya. Ilmu yang beliau tuturkan dengan kata-kata di dalam forum pembelajaran yang kami serap bersama-sama dengan Pak Am, Pak Toto, Pak Abdul Hamid, membuat semua kami bersemangat dan bergairah untuk menyerap segala apa yang beliau tuturkan. Ilmu yang beliau ungkapkan membuat kami bangga, dan kebanggaan kami habis direnggut oleh beliau. Segala permasalahan keilmuan hampir tidak ada satupun yang beliau tidak bisa
mengatasi permasalahannya, baik itu ilmu nahwu, ilmu balaghah, tafsir, hadis, mantiq, usul fikih, begitu juga teologi, tauhid, semuanya, semua ilmu itu beliau miliki dan membuat kami semua merasa bangga dan puas mendapatkan guru seperti beliau. Ilmu yang beliau miliki mampu menyegarkan rasa dahaga yang dimiliki oleh murid-muridnya. Dan tatkala beliau bertutur kata di hadapan murid yang beraneka ragam kelasnya, dari tingkat dirosakosok sampai tingkat hamdiyah, semua murid itu bisa memahami. Yang dirosakosok tidak jemu, dan yang hamdiyah pun paham apa yang beliau katakan. Dengan kepuasan, keilmuan yang beliau berikan kepada kami, banyak manfaatnya bagi kami tatkala mendengar hal-hal baru dari sekelompok orang yang baru tahu. Mereka merasa baru dan trendy, tapi karena kami telah menerima ilmu dari beliau, kami tidak pernah kaget mendengar ilmu yang baru-baru. Ada yang senang membid'ahkan, kalau yang tahu pernah belajar dengan beliau hanya senyum saja. Ya, itu keterbatasannya sampai sana, benar menurut keterbatasan apa yang dia miliki. Masih ingat, saya masih ingat sekali, tatkala ada kasus satanic verse atau ayat-ayat setan yang diungkapkan oleh Salman Rushdie pada waktu itu, heboh, seluruh dunia heboh. Bahkan Iran memfatwakan harus dibunuh itu Salman Rushdie. Saya masih ingat, saya melihat pada roman beliau, pada wajah beliau, sama sekali tidak ada kekagetan mendengar ayat-ayat setan itu. Dan beliau menguraikan apa ayat-ayat setan itu. Maka nabi, illa idza tamanna alqasyaitonu bi umniyati, bayan satullahu alqasyaiton. Dan contohnya ayat adalah apa ra'aitul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra tilkal quraniqul ula wa inna syafa'atahu la turtaja. Itulah ayat setan yang disebut oleh Salman Rushdie. Hal-hal seperti itu saja yang menghebohkan dunia, karena keilmuannya beliau yang maha luas tidak membuat beliau heboh, tidak membuat beliau kagetan. Dan kami pun menyerap apa yang beliau alami seperti itu, karena ditularkan seperti itu. Kalau mendengar anu yang menghebohkan, tidak pernah heboh, karena memang kita harus lebih memahami keterbatasan pemikiran sesuai dengan keterpengaruhan di mana mereka hidup. Ilmu yang beliau katakan, yang beliau ungkapkan,
yang menurut orang lain baru-baru, jawabannya sangat klasik beliau. Bagaimana hukumnya, apa menghormat bendera. Sulit kita menjawabnya, tapi beliau menggunakan hadis. Itu hanya ungkapan kecintaan terhadap negeri, kan gitu. Itu memang Islami, mencintai, seperti Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah. Itu dalilnya menghormat bendera. Dan itu beliau jawab spontan tatkala datang pertanyaan yang aneh-aneh. Bukan hasil kajian dulu, nanti kaji dulu. Makanya tatkala buku ini terbit, saya kurang semangat membacanya karena kerinduan saya menutupi cover buku ini. Sudah sulitlah mengatakan. Tatkala ditanya bagaimana keadaan beliau, saya sulit untuk mengatakan secara rinci bagaimana. Itu ilmu yang beliau berikan. Sebesar apapun ilmu yang beliau berikan, tapi ada yang lebih bernilai daripada ilmu beliau yang kami serap, yaitu akhlak beliau. Akhlak beliau jauh lebih tajam menusuk hati kami daripada ilmu yang dituturkan oleh beliau. Kami merasakan dengan Pak Am. Pernahkah Pak Am dengan saya sampai sekarang dari dulu bersama-sama ada kekotoran hati dengan beliau? Tak pernah. Mengapa? Karena gurunya Pak Wahab tidak pernah membuat antara murid dengan murid itu saling mengeluhi hatinya masing-masing. Pak Wahab tidak pernah mengatakan, ambil banyak gitu-gitu. Kan kalau begitu, saya mungkin kotor hati kepada Pak. Atau ada Islamid gitu. Tidak pernah beliau mengatakan kejelekan murid-murid di hadapan murid lain, yang membuat hubungan murid-murid itu akan berantakan. Beliau tidak pernah menanamkan kebencian di hati siapapun terhadap siapapun. Makanya terasa, mungkin nanti bisa ditambah oleh Pak, bagaimana harmonisnya saya dengan teman-teman, dengan Pak Hamid. Bagaimana kemesraan persaudaraan pada waktu itu buah daripada akhlak. Bukan hanya dengan kata-kata, awas jangan entah ngomong ulah pasea, tidak. Sebutkan ulah pasea, tapi urangnya pasea wae kan tetap pasea kan gitu. Makanya sangat rukun, semua murid-muridnya itu sangat rukun. Mungkin Pak Am nanti bisa mengungkapkan lebih jauh masalah kedamaian kita karena didikan beliau. Damai, rukun, harmonis, tidak ada sekat, tidak ada kekotoran hati di antara murid-murid. Dan sekalipun Pak Am sebagai rois itu galak untuk itu, tapi itu dasarnya kasih sayang. Makanya tidak ada yang ngajak saya atau Pak Am belum bahaya. Padahal anu diurus ke Pak Am Pak Am kelas genep PGA, Bapak wakilnya kelas 5 PGA, nu diurus anu geus kepala luar PGA. Dewan santri waktu itu. Ini kan beliau luar biasa. Coba pada waktu bayangkan Pak Am kelas 6, kelas 3 sekarang,
saya kelas 5 dilantik sebagai ketua dewan santri. Coba didikannya bagaimana? Tega sebetulnya, tega. Padahal mau diurus bangsa Kapolri gitu ya. Senior. Luar biasa. Hasil daripada akhlak beliau yang baik itu akan nular kepada santri-santrinya, alumni-alumninya. Hampir tidak kelihatan ada alumni yang menyombongkan diri. Kalau alumni yang agak sombong-sombong, asal kesi-kesi suka hidungnya, itu bahasanya. Ayah, ya, hiji dua, tapi itu pun penulisannya. Dan kalau bapak mau mengaji, ada alangan di suatu tempat, itu. Ayah menanggung dirinya, itu tanpa tahu. Alumni, ayah menanggung. Tapi komentarnya teh, asal kesi-kesi suka hidung, gitu. Nah, gitu. Benar rezekinya beda aja yang suka hidung, gitu. Memang karena dicipta atau diberi contoh dengan ketawaduan. Tidak pernah menyuruh muridnya, coba kalau bapak lagi sini kamu harus duduk di awal. Tidak ada aturan itu di pesantren ini. Tidak ada aturan membuat sekat antara guru dengan murid. Tapi tidak kehilangan hormat dari murid. Kalau di lain mungkin di lain tempat tidak bisa, kalau ada guru lewat harus begini semua. Udah tunggu atau lain melong, kan gitu. Melong kalah. Kawalan gue di mana? Itu kan dulu kira-kira jadi gitu. Kalau memang diperintahkan kayak namun mana ada naik bosan gitu deh. Jadi untuk mendapatkan penghormatan tidak harus dikondisikan oleh orang yang ingin dihormat. Dengan akhlak saja sudah cukup sampai hati penghormatan. Kita sampai sekarang mengapa kami bersaudara, kami berteman di sini sampai sekarang tetap rukun, tetap damai, tetap bisa bersama-sama mengurusi pesantren tanpa ada clash. Itu adalah hasil daripada didikan beliau. Kalau mau tahu itu, mengapa di pesantren lain antara saudara A dan B, mengapa di sini tidak ada itu? Karena memang itulah didikan beliau. Tidak menanamkan rasa ambisi untuk menjadi pemimpin kepada siapapun. Tidak ada. Sehingga tidak perlu ada yang diperebutkan. Jadi memang sekali lagi ilmu yang beliau berikan, bahkan pun ngobrol dengan Pak Kiai di Ijaz Nur Zaman ayahnya Kang Paus, kata beliau, saya berkelana ke pesantren-pesantren lain tidak mendapatkan ilmu seperti yang didapatkan oleh saya di pesantren ini. Duka harap pensyukuring, duka asli ya. Masalah keilmuan banyak yang orsinil beliau, ya, orsinil. Beliau pesantren ditinggalkan oleh orang tuanya masih remaja, kemudian kalau nggak kesuka mana hanya beberapa tahun, pesantrennya itu hanya beberapa tahun. Tapi ilmu bahasa Arab yang aktifnya dari mana? Itu ngobrol dengan orang Mesir ke LA, gitu kan? Dari mana beliau? Tidak jarang pesantren-pesantren yang
tidak belajar ke Mesir, berbicara pasif, berbicara aktif. Sehingga Pak Aam, Pak Toto, kemudian apalagi Pak Profesor itu bisa aktif bahasa Arab itu dari siap. Pak Syihab muridnya, bisa aktif itu tidak punya guru lain kecuali dari bawah. Beliau ditinggalkan oleh ayahnya itu sekitar 14 tahun lebih lah. Tapi semua adik-adiknya itu tanggungan beliau, dididik oleh beliau, mulai dari Pak Kiai Ambari, Pak Fuad Musi, Pak Syihabuddin Musi, semua tidak pernah masangkan dimanapun kecuali itu di beliau. Semua jadi kiai. Beliau itu seorang kakak, seorang ayah, seorang guru. Tanggung jawabnya kepada adik-adiknya luar biasa. Itu akhlak yang luar biasa. Semua yang saya miliki, yang saya bisa banggakan adalah darinya. Tentu saja yang baik-baiknya, ya? Yang saya tahu, yang saya punya sekarang yang baiknya dari beliau, yang jeleknya bukan. Kalau malasnya bukan, beliau itu tidak ada malas. Sombongnya bukan, beliau itu tidak sombong, kan gitu. Kemudian marahnya bukan, beliau itu tidak suka marah-marah, kan? Nah, untuk itu maka alhamdulillah saya sangat bergembira dan memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada salah seorang alumni pesantren Sukaireng yang beliau pernah bertemu hanya dalam kesempatan-kesempatan tertentu saja. Itu dengan pertemuan saja sudah menyerap manfaat, apalagi kalau belajar. Di sini bicarakan tatkala mau berangkat ke Bandung hanya bertemu, seakan-akan Pak Wahab itu tahu dan memanggil beliau sini, kan gitu. Tapi sudah sakit pada waktu itu, kurang jelas bicara. Tapi kasih sayangnya sudah masuk ke dalam jiwa Pak Fauzi itu. Nah itulah bagi saya sosok Pak Wahab karena saya dari kecil sampai beliau meninggal satu rumah, yang paling meyakinkan bahwa beliau orang baik yang tidak bisa diganggu-ganggu lagi oleh siapapun adalah akhir hayatnya. Akhir hayatnya adalah saksi, dan saya saksi terhadap akhir hayat beliau. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya sambil tersenyum, sambil tersenyum, dan tidak pernah kelihatan bagaimana ada. Kayak gitu kita akan seperti bagi senyum. Kemudian setelah semacam tidur, ada cahaya semacam sinar dari wajahnya itu. Pak Syihabuddin Muhsin saksi juga, yang mengatakan seperti apa yang saya katakan, dan senyumnya tetap tersungging terbawa sampai tetap seperti tersenyum saja. Itu cik hari senyum mawat begitu, aku udah jadi saksi, ya. Itu jadi mau bisa diganggu-ganggu, sasar mau bisa. Itu ada dalam jalan yang diridhoi oleh Allah karena akhir hayatnya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itulah sambutan dari saya. Ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ang Paus, yang buku ini pasti
banyak manfaatnya, dan saya baca sedikit saja sudah menyentuh dan gak kuat saya membacanya. Memang ungkapan-ungkapannya sangat baik, sangat menyentuh. Dan kalau saya mengatakan kebaikan tentang ayat saya mungkin tidak objektif, makanya saya tidak komentar apapun. Saya tidak ada komentar. Cuman pada saat ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wisnu, dan demikian juga dalam kesibukannya kepada adinda tersayang Pak Dr. Kiai Haji Abdus Salam. Mengucapkan terima kasih, padahal beliau sedang sibuk. Barusan tatkala sedang ngobrol dengan saya pun beliau ada yang nelfon, bagaimana sekarang kajian, sekarang jalan, ada kajian di Bandung malam ini, tapi beliau tinggal. Itu. Untuk itu, karena yang mengarangnya alumni Pesantren Sukihideng, maka saya atas nama ketua alumni Pesantren Sukihideng dan atas nama keluarga besar Pesantren Sukihideng dengan ucapan Bismillah, istiqotan billah, wa tawakkulan alaihi, buku Cahaya Muhsin ini resmi diluncurkan. Pesan harapan buku ini bermanfaat, dan akhirnya saya ucapkan kepada pengarangnya, jazakumullah khairal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.